Selamat malam Pak Sebi Sambom. Selamat malam. Bapak, kami mau konfirmasi terlebih dahulu. Sebelumnya Bapak sebagai juru bicara Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat. Benar begitu Pak? Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat. Oke, baik. Terima kasih Pak Sebi. Ini kita akan mulai pertanyaan di mana Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat diduga ini mengklaim bertanggung jawab atas penyerangan yang terjadi beberapa waktu lalu. Apakah benar Pak informasi yang tengah beredar di masyarakat? Ya, itu benar. Itu berita interview dengan Komandan Operasi Pene Kohoya. Baik, lalu kelompok Anda ini menduga bahwa sebelumnya pekerja proyek Trans Papua adalah anggota TNI. Namun ternyata mereka ini merupakan pekerja yang berasal dari kelompok sipil. Ini bagaimana pihak Anda mengklarifikasi, Pak? Pada prinsipnya TPN selalu mengidentifikasi bahwa pekerja jalan Trans Papua itu adalah anggota TNI Tensipur Jayapura. Karena fakta membuktikan di Papua semua kedalaman proyek dilaksanakan oleh TNI, terutama Sipur Jayapura. Oke, baik. Sebelumnya, apa kami boleh tahu Pak, sebenarnya apa yang menjadi pemicu yang membuat kelompok KKB ini akhirnya melakukan serangan kepada pekerja proyek? Tahun lalu sudah pernah tembak tentara TNI dengan senjata di GI, tempat yang sama, dan meminta untuk tidak boleh lanjutkan jalan trans, kan? Mungkin pernah dengar berita itu? Benar. Ya, orang ambil senjata milik TNI. Oke, baik, berarti jadi karena permintaan tidak diindahkan, maka mereka melakukan penyerangan sebagai memberhentikan proyek jalan trans. Berarti boleh disimpulkan bahwa sebenarnya pihak Anda tidak setuju dengan adanya pembangunan jembatan Trans Papua, seperti itu Pak? Kami Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat adalah tentara yang berjuang untuk membela hak rakyat bangsa Papua Barat, berjuang untuk hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua Barat, berjuang untuk menjaga, melindungi kekayaan alam Papua Barat. Oleh karena itu tidak menghendaki semua program pembangunan dari pemerintah Indonesia, baik itu infrastruktur jalan maupun pemekaran kabupaten dan provinsi. Oke, baik. Pak Sebi, sebelumnya juga kami ingin mengetahui sebenarnya apa tuntutan dari pihak Anda terhadap pemerintah Republik Indonesia yang sekarang sedang berjalan, Pak. Tuntutan kami sangat jelas, karena bagi kami Indonesia adalah illegal occupation. Mereka adalah menduduki ilegal di Papua Barat melalui invasi militer tanggal 1 Mei 1963. Sementara Belanda sudah mendeklarasikan semua atribut negara tanggal 1 Desember 1961. Tapi Indonesia atas dukungan Amerika demi kepentingan PT Freeport, maka Indonesia masuk dengan melalui invasi militer. Dari 1963 sampai hari ini TNI Polri membunuh kami, membantai banyak. Oleh karena itu TPN berdiri untuk membela dan melawan. Oke, baik. Ini berarti bentuk perlawanan dari pihak Anda dan tuntutan dari pihak Anda terhadap pemerintah Republik Indonesia ya Pak ya? Kami tidak banyak. Yang jelas Indonesia kan ilegal di Papua. Oleh karena itu, TPN 69 kan rekayasa oleh TNI Polri. Siapa yang tidak memilih ikut Indonesia akan ditembak mati. Akhirnya 1025 orang tua-tua yang dikumpulkan oleh TNI Polri itu kan dengan ancaman senjata mereka memilih ke Indonesia. Maka itu tidak sah. Oleh karena itu generasi muda hari ini berjuang keras. Oke, baik. Jadi, Pak. tuntutan kami utama adalah kembalikan kedaulatan bangsa Papua Barat yang dideklarasikan 1 Desember 1991. Indonesia harus mengakui hal itu. Oke, baik. Selanjutnya Pak, ini terkait dengan insiden penyerangan yang dilakukan oleh pihak Bapak
terhadap para pekerja. Ini Menteri Pertahanan Indonesia meminta kelompok Anda untuk menyerahkan diri. Ini bagaimana? Apakah Anda akan mengikuti perintah tersebut? Dia siapa dulu? Menteri Pertahanan Keamanan itu. Dia kan pencuri. Kami kan tuan tanah. Bagaimana kita menyerahkan diri kepada pencuri? Tidak mungkin.